Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha sadaqallahu wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa sejahtera Allah, teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini, kita sudah sampaikan kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita Allah menghidupkan. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah menghidupkan bumi yang mati, yang tumbuhnya tanam-tanaman yang bisa kita makan manusia. Kemudian Allah juga mengingatkan bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan, baik yang ada di tanaman atau tumbuhan atau di dalam diri kita sendiri, dan sesuatu yang tidak kita ketahui. Mari kita lanjut di ayat yang ke-37, ayat 38. Sebelumnya juga disampaikan tentang malam yang dicopot dari siang dan siang yang dicopot dari malam. Mari kita lanjut di ayat 38 surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari yang berjalan pada tempatnya atau garis edarnya, begitulah Allah yang berkuasa, ya, maha perkasa dan maha mengetahui. Ya, sekarang ditambahkan nih tentang matahari, ya. Sebelumnya sudah dikasih isyarat tentang malam dan siang, ya. Matahari berjalan pada tempatnya, pada garis edarnya, ya. Kita sudah tahu, tidak perlu ilmu astronomi, kita sudah tahu bahwa matahari itu bergerak dari timur ke barat menurut pandangan orang bumi, ya. Padahal ternyata diketahui bahwa bumi yang mengelilingi matahari, bumi yang bergerak. Tetapi ayat ini juga menyatakan bahwa matahari bergerak, ya, berjalan. Dan memang ditemukan bahwa matahari pun tidak berhenti, ya, tetapi dia tetap berjalan ke titik-titik tertentu yang sudah Allah atur. Ya, makanya matahari ternyata berputar pada porosnya, berotasi, dan dia juga mengelilingi alam ini. Hanya Allah yang tahu titiknya kemana, sampai di mana, ya. Astronom mengatakan terus bisa sampai 12.000 mil per detik perjalanan matahari. Satu detik 12.000 mil itu ya mungkin bisa setara 1 mil 1 kilo lebih, ya. Mungkin setara 15.000 sampai 20.000 kilometer per detik. 20.000 kilometer per detik. Ujung Jawa dari Banten sampai ke Jawa Timur kurang lebih 1.000 kilometer. Berarti 20 kali Jawa, ujung Jawa itu bolak-balik dalam 1 detik.
berarti luar biasa kecepatan matahari. Ya. Beberapa mufasir mengemukakan hal ini, ya, mengemukakan tentang gambaran matahari yang disampaikan dalam Al-Quran surat Yasin, bahwa matahari bergerak. Dan subhanallah, ini ada isyarat-isyarat ilmu astronomi, ilmu falak ya di sini. Dan memang sebenarnya tidak dibutuhkan ilmu falak secara keilmuan untuk orang-orang biasa gitu ya. Karena melihat sendiri ada satu benda yang sangat mempengaruhi kehidupan di bumi itu, yaitu matahari. Membuat kita, menurut salah satu mufasir, itu begitu lemah di hadapan satu makhluk angkasa ini yang namanya matahari. Makanya ada sebagian orang yang menyangka bahwa matahari itu Tuhan, ya. Jadi ada yang disembah. Dulu ada Ratu Saba ya, yang didakwahi oleh Nabi Sulaiman. Dia menyembah matahari, ya. Nabi Ibrahim dalam pencariannya tentang Tuhan, tentang Allah, dia pun melihat matahari. Hadza akbar, ini lebih besar. Tapi ketika dia afalah, tenggelam juga, dia menyatakan saya tidak mau bertuhan pada yang tenggelam. Baru dia menyebutkan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sungguh aku menghadapkan wajahku pada orang yang pada zat yang menciptakan langit dan bumi. Wah, luar biasa ini. Rabbul Alamin. Jadi kembali lagi, betapa kita berada di salah satu karya Allah yang luar biasa, yaitu matahari. Di sini Allah menyebutkan tajri di mustaqarrillah. Matahari itu berjalan. Ya. Jadi bukan kebetulan ketika Allah menyebutkan ayat tentang matahari ini, bahwa karena Allah lah yang menciptakan semuanya. Jadi tahu persis. Kita sampai hari ini tidak tahu kemana itu perginya matahari. Ya, sampai di mana? Dan kemarin kita sudah sampaikan ya bahwa kita diciptakan pasang-pasangan. Bumi dengan bulan, bumi dengan apa lagi? Dengan matahari. Kenapa? Karena matahari dan bumi itu ada gaya tarik, sehingga dia tetap berjalan, beredar gitu, pada rotasinya, pada revolusinya kalau bumi ya, mengelilingi matahari. Ya. Ada gaya tarik yang terus-menerus bisa membuat itu tetap. Jadi ibaratnya matahari ibunya, anaknya ada bumi, ada Mars, Jupiter dan sebagainya, terus berkeliling ke angkasa yang demikian luas. Ya. Allah sendiri yang tahu jalannya lewat mana. Kalau kita bayangkan bisa 1 juta kali mungkin ya matahari itu dibanding bumi, itu nggak kebayang kalau kita besarnya. Ya. Bumi aja termasuk planet yang sedang aja besarnya, ada yang gede lagi Jupiter ya, lebih besar lagi. Saturnus. Ya. Nah ini sampai ada wasyamsi wa duhaha, ayat khusus, surat khusus tentang matahari. Asyam. Dzalika taqdirul azizil alim. Begitulah Allah yang berkuasa, aziz dan alim, maha perkasa dan maha mengetahui. Jadi sadar kita kekuasaan Allah dengan cara ini. Itulah takdir Allah. Jadi betul lah kalau kita minta sama Allah yang punya segalanya ya. Kalau kita minta hanya pada Allah, Dia punya segalanya. Jangan minta pada manusia. Kalau kita minta sama sesuatu pada manusia, itu hakikatnya kita minta kepada Allah.
Mengharap kepada manusia mah terputus ya. Mengharap kepada Allah yang tidak terputus. La tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dia menguasai segalanya. Ya. Matahari yang demikian besar dari bumi aja dia bisa jalankan. Ya, betul lah. Wasiya kursiyus samawati wal, kekuasaan dia, kursi dia itu meliputi langit dan bumi. Ya. Meliputi langit dan bumi. Aziz, betul Allah itu aziz perkasa. Ya, makanya mudah aja nanti suatu saat dibenturkan itu banyak benda langit ya. Idza zulzilatil ardu zilzala, apa bumi mengeluarkan isinya, mudah saja betul. Sekarang ini masya Allah ada beberapa ada gempa, ada di sana sini ya. Mudah bagi Allah. Ayat selanjutnya, ayat ke-39 surat Yasin. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan ya, yang kami takdirkan ada manzilah sampai sudah mendekati akhirnya. Manzilah itu manzilah bulan kalau urjunil qadim, seperti tandan yang tua. Nah, ini manzilah itu bahasa lainnya ada yang mengatakan itu tempat turunnya bintang ya. Kalau bahasa mudahnya itu tahap-tahap bulan ya, peredaran bulannya. Kita tahu ya, tidak perlu butuh intelektual tinggi melihat bulan itu awalnya pasti segaris tipis ya, persis bulan sabit atau persis kayak lingkaran kecil setengah gitu ya, mungkin 1/10 lingkaran ya. Itu manzilah. Manzilah bisa berarti juga garis edarnya. Karena apa? Karena tertutup kan sama bumi ya. Ya. Yang kelihatan karena tertutup bumi baru huruf C gitu ya, kayak huruf C gitu. Ya. Ada beberapa ulama tuh yang mengatakan ada beberapa tahap-tahap itu sehingga menjadi bulan purnama ya besar. Bulan purnama, kemudian mulai lagi bergerak sehingga menjadi kembali ke bulan sabit. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada al-urjunil qadim, sampai terakhir lagi bulan itu seperti tandan tua qadim. Ya. Kenapa Allah menyebutkan tandan tua ya? Tandan itu kan kalau bahasa kelapa itu apa ya, semacam apa sih? Buat buahnya itu ya. Begitupun korma ya. Ada semacam batang yang di situ ada buah-buah. Tapi Allah menyebutkan di sini tandan tua. Bulan itu beredar ya. Kemudian udah menjelang akhirnya itu seperti tandan tua. Ternyata ya, Allah menyebutkan ini bukan main-main, karena Allah tahu ya. Betul kalau diperhatikan bulan-bulan pertama, maksudnya tahap pertama bulan terlihat di bumi ya, dalam bentuk bulan sabit pertama kali itu redup sedikit dan semakin cerah ya. Awalnya itu cerah ya, terus menerus sampai benderang waktu bulan purnama, terus lama-lama jadi bulan sabit lagi sampai di ujungnya itu semakin redup, seolah-olah
dan layu gitu bulan itu. Ya. Persis seperti tandan yang sudah tua, masya Allah. Ini isyarat-isyarat astronomi ya, isyarat-isyarat ilmu bintang. Bahwa ketika akhir-akhir bulan sampai dia hilang, itu bentuknya seperti tandan tua, pucat dan seolah-olah layu, masya Allah. Jadi ini sampai seperti ini cermatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu disampaikan kepada kita. Ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya sendiri belum pernah merhatiin itu benar seperti itu gak ya? Gitu ya. Karena mungkin keterbatasan pengetahuan kita ya. Kita merhatikan teliti gitu, benar gak ya? Apalagi kita nggak punya kamera yang super atau bagus gitu ya, sehingga di bulan awal bulan Komariah misalnya tanggal 1, 2, 3 Komariah itu kita foto, lalu tanggal 28, 29 atau 30 kita foto lagi, kita bandingkan gitu ya, benar gak? Ya, mungkin suatu saat dengan kamera yang nangkap canggih bagus kita bisa dapat. Tapi di sini tidak mungkin Allah ya menyampaikan ayat ini kalau tidak diperhatikan, tidak bisa dicek oleh manusia gitu. Ya mungkin di daerah tempat-tempat yang terang gitu, yang bagus, jarang terlihat awannya, di daerah-daerah mungkin di padang pasir dan sebagainya, itu tampak terlihat. Ya. Tapi di sini kita lihat betapa Allah cermat ya, dan menyampaikan kecermatan Allah itu kepada kita manusia dalam Al-Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada urjunil qadim, seperti urjun yang qadim, tandan yang tua, masya Allah. Jadi memang dua benda langit ini betul-betul menyedot kita. Kalau ada rasa keimanan di dalam diri kita, ada fitrah kita, ada sentuhan hati, ada rasa di hati kita betapa kita lemah, nggak ada apa-apanya, itulah Al-Quran diturunkan. Makanya dalam ayat sebelum-sebelumnya kita sudah sampaikan seolah-olah Nabi itu hanya diturunkan atau Nabi itu hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya. Ya, sementara yang tidak hidup hatinya selalu menuruti hawa nafsu ya, dan setan ya, udah selesai. Ya, mereka mendapatkan hukuman. Sementara orang-orang yang hatinya hidup, rasanya bisa menyadari bagaimana kekuasaan Allah ada di bumi, ya, ada di hujan, ada di tanaman yang baru tumbuh, ada di pasang-pasangan, ada buah, ada bunga yang mekar, ada matahari yang menyinari, ada bulan yang menemani, ya, menemani malam-malam kita. Ya. Walaupun ada banyak fungsi ya, ternyata bulan itu berfungsi juga untuk menarik air laut dengan gravitasinya sehingga dia pasang ya. Ketika pasang banyak ada ikan bertelur dan sebagainya ya, ada banyak hal yang bikin garam lah kita. Banyak fungsinya juga tuh bulan tuh ya. Jadi subhanallah, dua makhluk Allah ya, di angkasa ini mestinya menggedor hati kita, mengingatkan kita bahwa betapa kita tidak ada apa-apanya dan betapa Allah Maha menguasai segala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta